Malaides miskin suram. 9 klub terancam disanksi FIFA lantaran tak mampu gaji pemain. Ya, berita dari negara tetangga, negara tempat kelahiran Upin dan Ipin. Ya, Liga Malaysia dikabarkan terancam bangkrut. Ya, Liga Malaysia luar biasa nih, didenda oleh FIFA. 9 klub Malaysia tidak boleh melakukan transfer di Windows kali ini karena tunggakan gaji. Ya, setidaknya 9 dari 13 klub di Malaysia menunggak gaji yang membuat mereka dibanned untuk melakukan transfer pemain, dan ini membuat Liga Malaysia terancam bangkrut. Tidak hanya tunggakan gaji, namun ternyata penonton di Liga Malaysia sepi sekali. Hanya JDT yang mampu menutupi, ya, bersama Selangor, Penang dan Sabah, yang mampu menutupi gaji pemain, kawan-kawan. Ya, hanya 4 klub ini ya bisa dilihat dari Selangor, Penang, Sabah dan JDT. Hanya klub itu yang mampu lolos lisensi daripada AFC. Dan bahkan kabarnya Malaysia ingin mendatangkan pemain timnas Indonesia untuk menarik pemain. Saking sepinya Liga Malaysia, dan mereka sangat terancam bangkrut. Masalah-masalah gaji di Liga Super. Ada beberapa klub di Liga Super ni berbelanja lebih daripada kemampuan. Dah kalau tahu tak mampu sangat, yang awak bayar gaji player-player import tu mahal sangat, kenapa? Masalah nak tarik penaja pun satu. Kalau korang pun marketing acuh tak acuh, macam mana? Buat poster pun macam guna software paint dalam PC tu. Semua orang tahu nak uruskan klub Liga Super ni perlukan modal, bukan kecil-kecil. Kalau rasa dah sampai masa tak mampu nak bayar gaji pemain tu, buatlah sesuatu. Apa tindakan daripada FM ataupun MFL untuk bendung benda ni terjadi lagi? Takkan nak tutup satu lubang, buka satu lubang. Gila baik, kalau dah sampai 7 bulan tak dapat gaji, memang memang gila lah. Aku cakap 7 bulan macam mana nak hidup kalau 7 bulan tak ada gaji lah. Ni yang berlaku pada Polo Jose dengan KL City. Masalah ni, benda ni sekarang ni bukan KL je tau, banyak lagi pasukan yang bermasalah sekarang ni. Kau tengok Sabah 2-3 tahun lepas sikit punya bagus, dah ni sekarang apa jadi? Masalah kewangan juga. Seri Pahang masalah kewangan juga. Kedah masalah kewangan juga. Banyak lagi pasukan lain yang menghadapi masalah kewangan sekarang ni tau. Ini semua nak salahkan siapa? Nak salahkan MFL? Nak salahkan pasukan? Nak salahkan MFL yang gila nakkan pemain import kan? Kau rasa macam ni? Siapakah yang dipatut dipersalahkan di dalam Liga Malaysia sekarang ni? Sembilan tim domestik kena sanksi larangan transfer FIFA, timnas Malaysia bakal makin suram. FIFA memberikan sanksi larangan transfer kepada 9 tim liga teratas Malaysia itu lantaran tersangkut persoalan finansial. Terengganu dan Kelantan Darul Naim kesulitan melunasi tunggakan gaji pemain yang membuat mereka tak tuntas mengikuti kompetisi. Kedua tim itu tetap terkena sanksi meski sudah mendapatkan pengurangan poin dari operator Liga Malaysia musim ini. Terengganu dan Kelantan juga kemungkinan besar tak akan mengikuti kompetisi Liga Malaysia musim depan. Dengan itu, Liga Malaysia kemungkinan hanya diisi 10 atau 11 peserta saja. Operator Liga masih terus memberikan waktu pendaftaran bagi klub untuk mengikuti kompetisi tertinggi. Tenggat waktu pendaftaran yang mulanya dibatasi hingga akhir April pada akhirnya diperpanjang hingga tanggal 10 Mei mendatang, sebagaimana dikutip dari Soha. Minimnya klub peserta di kompetisi domestik bisa berimbas buruk bagi timnas Malaysia. Para pemain semakin kesulitan mendapatkan platform untuk berkompetisi secara ketat dan kompetitif. Tanpa pengurangan jumlah tim dan beragam sanksi pun kondisi Liga Malaysia sudah memprihatinkan.
Dominasi Johor Darul Takzim yang terlalu menonjol membuat beragam sorotan negatif mengarah ke negeri jiran. Menghilangnya jiwa kompetitif di kompetisi domestik bisa mengancam kualitas para pemain timnas nantinya. Untuk sementara, Malaysia mengakali dengan memperbanyak pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Namun hal itu hanya menjadi sarana jangka pendek saja. Mereka harus terus berbenah untuk memperbaiki tingkat kompetisi di negara tersebut. Untuk di level tim nasional, Malaysia terus mempersiapkan diri menyongsong kualifikasi Piala Asia 2027. Tim berjuluk Harimau Malaya itu akan menghadapi Vietnam pada laga yang cukup menentukan. Malaysia membutuhkan kemenangan untuk memelihara peluang lolos ke Piala Asia. Mereka saat ini bersaing dengan Vietnam yang menempati peringkat pertama di fase grup. Namun, mengalahkan Vietnam bukanlah pekerjaan mudah. Situasi yang dihadapi Vietnam sekiranya masih lebih baik ketimbang Malaysia. Mereka memiliki roda kompetisi sehat yang bisa mendukung kiprah tim nasionalnya. Vietnam juga tak terlalu mengedepankan pemain diaspora atau naturalisasi untuk berkiprah di kancah internasional. Situasi itu membuat Malaysia harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan angka maksimal yang didamba. Mereka masih bisa bersiap menyongsong pertandingan tersebut. Pasalnya duel melawan Vietnam masih akan digelar Juni tahun 2025 nanti. 9 tim domestik kena sanksi larangan transfer FIFA, timnas Malaysia bakal makin suram. FIFA memberikan sanksi larangan transfer kepada 9 tim liga teratas Malaysia itu lantaran tersangkut persoalan finansial. Terengganu dan Kelantan Darul Naim kesulitan melunasi tunggakan gaji pemain yang membuat mereka tak tuntas mengikuti kompetisi. Kedua tim itu tetap terkena sanksi meski sudah mendapatkan pengurangan poin dari operator Liga Malaysia musim ini. Terengganu dan Kelantan juga kemungkinan besar tak akan mengikuti kompetisi Liga Malaysia musim depan. Dengan itu, Liga Malaysia kemungkinan hanya diisi 10 atau 11 peserta saja. Operator Liga masih terus memberikan waktu pendaftaran bagi klub untuk mengikuti kompetisi tertinggi. Tenggat waktu pendaftaran yang mulanya dibatasi hingga akhir April pada akhirnya diperpanjang hingga tanggal 10 Mei mendatang, sebagaimana dikutip dari Soha. Minimnya klub peserta di kompetisi domestik bisa berimbas buruk bagi timnas Malaysia. Para pemain semakin kesulitan mendapatkan platform untuk berkompetisi secara ketat dan kompetitif. Tanpa pengurangan jumlah tim dan beragam sanksi pun kondisi Liga Malaysia sudah memprihatinkan. Dominasi Johor Darul Takzim yang terlalu menonjol membuat beragam sorotan negatif mengarah ke negeri jiran. Menghilangnya jiwa kompetitif di kompetisi domestik bisa mengancam kualitas para pemain timnas nantinya. Untuk sementara, Malaysia mengakali dengan memperbanyak pemain diaspora yang bermain di luar negeri. Namun hal itu hanya menjadi sarana jangka pendek saja. Mereka harus terus berbenah untuk memperbaiki tingkat kompetisi di negara tersebut. Untuk di level tim nasional, Malaysia terus mempersiapkan diri menyongsong kualifikasi Piala Asia 2027. Tim berjuluk Harimau Malaya itu akan menghadapi Vietnam pada laga yang cukup menentukan. Malaysia membutuhkan kemenangan untuk memelihara peluang lolos ke Piala Asia. Mereka saat ini bersaing dengan Vietnam yang menempati peringkat pertama di fase grup. Namun, mengalahkan Vietnam bukanlah pekerjaan mudah. Situasi yang dihadapi Vietnam sekiranya masih lebih baik ketimbang Malaysia. Mereka memiliki roda kompetisi sehat yang bisa mendukung kiprah tim nasionalnya. Vietnam juga tak terlalu mengedepankan pemain diaspora atau naturalisasi untuk berkiprah di kancah internasional. Situasi itu membuat Malaysia harus lebih bekerja keras untuk mendapatkan angka maksimal yang didamba.
mereka masih bisa bersiap menyongsong pertandingan tersebut. Pasalnya duel melawan Vietnam masih akan digelar Juni tahun 2025 nanti.